Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Bapak Menteri, Bapak Dirjen, dan juga Pak Wamen nanti terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Nanti akan Pak Menteri menjelaskan, kemudian Pak Dirjen dan juga Pak Wamen. Saya kira langsung saja kita beri kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan penjelasan. Silakan. Di sana aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Begini, ini saya terima kasih kehadiran rekan-rekan media yang sangat antusias, melebihi antusias pemegang kontrak karya. Betul ya? Ya begini, kemarin Pak Presiden sudah berkenan menerbitkan PP nomor 1 tahun 2017 yang sudah ditunggu lama, terutama oleh masyarakat dan juga oleh media, karena kita menunggu konsistensi pemerintah atas penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba. Nah, ini PP ini antara lain itu memperbaiki apa yang sudah dijalankan selama ini, menyempurnakan untuk ke depan. Perlu juga digarisbawahi bahwa dalam pembuatan PP ini dan juga peraturan menteri yang nanti juga akan saya jelaskan, itu kita sudah pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM sudah juga berkonsultasi ya dengan pimpinan Komisi 7 baiknya apa yang harus dilakukan ke depan, karena yang harus dihadapi itu adalah penerapan undang-undang yang konsisten dan juga realita yang kita hadapi selama ini bagaimana. Yang pertama, poin penting tentang perubahan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 adalah perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51% secara bertahap. Jadi ini penting, jadi ini instruksi Bapak Presiden bahwa dengan diterapkannya PP ini, maka semua pemegang kontrak karya dan IUPK dan sebagainya itu wajib tunduk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba, tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang wajib itu melakukan divestasi saham sampai 51% secara bertahap memang. Jadi mungkin 30 dulu, lalu 40 ya, dan sebagainya. Sampai 51 ada jangka waktunya sampai 10 tahun sejak produksi. Nah, jadi ini Pak Presiden menginginkan bahwa memang secara mayoritas sesuai dengan perjanjian kontrak karya juga pada umumnya, dan sesuai juga dengan undang-undang bahwa secara mayoritas itu akan secara mayoritas dikuasai oleh negara, atau juga paling kurang dikuasai oleh BUMN atau Badan Usaha Nasional apabila negara dan BUMN tidak atau memutuskan tidak untuk ikut serta dalam penguasaan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan untuk IUP dan IUPK, izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus, paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha. Jadi begini,
Kalau untuk pertambangan mineral logam itu tidak mungkin pembahasannya itu 2 tahun sebelum izin berakhir. Karena tidak mungkin ekspansinya itu persiapannya, kalau ngajukannya 2 tahun sebelum berakhir, negosiasi 6 bulan, persiapan segala macam itu 6 bulan, setahun nggak cukup untuk ekspansi. Kalau untuk pertambangan mineral bukan logam masih bisa 2 tahun. Misalnya ekspansi pertambangan batu bara. Kan batu bara tidak perlu pemurnian, ya. Apa yang dimurnikan di batu bara kan nggak ada. Ya, sampai sekarang itu nggak apa-apa karena batu bara bisa langsung digunakan untuk energi. Tapi kalau untuk pertambangan mineral logam itu harus diberi waktu yang cukup. Kalau bisa mengajukan perpanjangan paling cepat 5 tahun sebelum jangka waktu izin usaha. Yang ketiga, pemerintah mengatur tentang penetapan harga patokan penjualan mineral dan batu bara. Jadi kita yang akan menentukan patokannya bagaimana. Yang keempat, kita juga mewajibkan dalam PP ini pemegang kontrak karya itu untuk merubah izinnya. Jadi dari yang dulunya bahasa Inggrisnya itu contract of work, COW, ya, biasanya itu dari CNN segala itu bilangnya COW, ya. COW itu menjadi rezim perizinan, jadi izin usaha pertambangan khusus operasi produksi. Nah, kewajiban ini pertanyaannya begini, Pak, ini apakah wajib? Tidak wajib. Kalau mau kontrak karya terus tidak apa-apa. Tapi kalau kontrak karya di pasal 170 Undang-Undang Minerba itu dalam 5 tahun sejak undang-undang itu diundangkan itu wajib mengadakan pengolahan dan pemurnian. Jadi kalau mau ekspor produk setelah pemurnian tidak ada masalah, tetap aja kontrak karya. Tapi kalau tidak, itu wajib merubah menjadi izin usaha bentuknya IUPK. Karena di IUPK, di Undang-Undang pasal 102, 103 juga dimungkinkan, karena tidak diatur batas waktunya. Kalau merubah IUPK boleh ekspor hasil konsentrat. Ini bukan pada badan usaha tertentu ya. Saya tidak meladeni pertanyaan, Pak, kalau badan usaha ini bagaimana badan usaha ini, saya nggak mau ya. Jadi ini peraturan pemerintah dibuat untuk subsektor mineral dan batu bara. Kalau ini Anda tanyakan, sampai kapan Pak boleh ekspor? Nah, gini, boleh ekspor konsentrat asal merubah menjadi IUPK. Jadi dari kontrak karya menjadi IUPK. Kalau merubah dari kontrak karya menjadi IUPK, boleh ekspor dengan catatan. 1, dalam 5 tahun harus dibangun smelter, harus dibangun fasilitas pemurnian. Dalam pembangunan fasilitas pemurnian akan diatur di dalam peraturan menteri. Peraturan menterinya kemarin juga sudah terbit. Ini peraturan pemerintah juga sudah terbit kemarin. Diatur bahwa akan dimonitor oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah, memonitor tahap-tahap pembangunan fasilitas pemurniannya dalam 5 tahun. Jadi mengajukan ini plannya, nanti kita tunjuk pengawas teknis, diawasi apakah ini sudah ada progresnya atau tidak. Kalau tidak ada progres yang sesuai dengan perjanjian, ya kita stop izin ekspornya atau rekomendasi ekspor konsentratnya. Karena ini komitmen, bahwa undang-undang ini berkomitmen harus menerapkan hilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah. Ya ini memang debat. Ada yang kalau produk mineral logam, tembaga begini, boksit begini, nikel begini, emas begini, ya udah ini ada perinciannya nanti. Lalu juga tujuannya kenapa pemerintah menetapkan begini? 1, PP ini diterbitkan tujuan yang paling utama sesuai instruksi Presiden adalah 1,
untuk meningkatkan terciptanya penerimaan negara. Satu. Kedua, terciptanya lapangan kerja yang lebih baik untuk rakyat. Dan kalau yang sudah ada jangan sampai berkurang. Yang ketiga, untuk mendukung atau paling kurang mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah yang ada pertambangannya dan nasional. Yang keempat, menjaga iklim investasi yang kondusif. Nah, ini yang kelima, sebagaimana saya jelaskan tadi, kepemilikan pemerintah atau kepemilikan badan usaha milik negara atau perusahaan milik daerah atau perusahaan swasta nasional itu harus mencapai 51% sesuai dengan jadwal, sehingga semangat konstitusi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ini sebenarnya goalnya. Jadi kita menyempurnakan apa yang sudah terjadi di PP peraturan pemerintah sebelumnya terkait ini, itu kita sempurnakan. Satu yang penting juga bahwa kalau kita lihat PP ini itu ditambah dengan aturan pelaksanaan beberapa peraturan menteri yang sudah terbit kemarin juga tentang kegiatan pengolahan pemurnian. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa yang pertama boleh ekspor konsentrat, dikasih waktu 5 tahun. Tapi 5 tahun harus bangun smelter, dan kalau bentuk kontraknya masih kontrak karya harus berubah menjadi IUPK dan mengikuti semua persyaratan IUPK yang ada. Memang boleh dibahas perpanjangan waktu, tapi rubah dulu ke IUPK karena itu mematuhi undang-undang. Kalau mau ekspor juga harus mengeluarkan biaya keluar atau biaya ekspor yang nanti ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Kami sudah melakukan usulan kepada Menteri Keuangan, biaya keluarnya sekarang kan yang ada 5%. Nah, kita usulkan kepada Menteri Keuangan maksimum 10%. Ya terserah nanti Menteri Keuangan apa naruhnya 9,9 atau 9,99 atau 9 atau 8 dan sebagainya, terkandung pertimbangan-pertimbangan di Menteri Keuangan. Juga kami menerbitkan peraturan menteri yang lain tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan pemurnian. Jadi ini kita awasi ketat. Seperti saya katakan tadi, harus membangun smelter, nanti ada prosedurnya, ada tata caranya, harus bikin pernyataan dan tertulis di atas meteran, nanti akan diawasi tiap 6 bulan, plannya mana dan sebagainya secara teknis. Jadi kalau sengaja tidak membuat, mengolor-olor, kita cabut rekomendasi ekspor. Ini penting. Jadi ini sudah ada kepastian. Siapapun mau kontrak karya atau enggak, pemegang IUPK apapun, kalau kontrak karya harus berubah menjadi IUPK. Kalau IUPK sudah punya, itu di bidang mineral logam harus juga melakukan pembangunan fasilitas pemurnian. Kalau tidak dalam 5 tahun cabut. Yang dicabut adalah rekomendasi ekspor konsentratnya. Konsentrat itu sudah pengolahan tapi belum pemurnian. Itu saja dari saya. Pak Wakil Menteri mau menambahkan? Cukup. Pak Dirjen silakan kalau mau menambahkan. Cukup, Pak.